podcast tentang perencanaan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 memenuhi mata kuliah perguruan yang diampu oleh Bapak Imron Mutakim dan Bapak Joni Iskandar. Di sini saya Nora Sikin dan rekan saya Mustolib akan menanya pertanyaan kepada saudari Zipa, Alifia dan Ratna. Oke. Kami akan menanya materi tentang perencanaan pendidikan. Adapun pertanyaan pertama, apa itu perencanaan pendidikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nora Sikin. Apa pengertian dari perencanaan? Kalau lebih umumnya, pengertian perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau saranan yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien mungkin dan seefektif. Perencanaan sering disebut jembatan yang menghubungkan kesengajaan atau jurang antara keadaan kiri dan keadaan yang diharapkan terjadinya pada masa yang akan datang. Oke, jawaban dari saudari Ratna bisa kami pahami. Pertanyaan yang kedua akan dibacakan oleh saudara Mustolib. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ziva Alifia, apa ruang lingkup perencanaan pendidikan? Ruang lingkup perencanaan pendidikan tuh jangkauannya tuh cukup luas, terus ditinjau dari berbagai aspek. Itu yang pertama itu perencanaan pendidikan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang, tempat, atau batasan wilayah. Terus yang kedua ada perencanaan pendidikan nasional, yaitu mencakup seluruh proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Terus yang ketiga ada perencanaan pendidikan regional, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah tertentu. Dan yang terakhir, perencanaan pendidikan kelembagaan, yaitu perencanaan pendidikan yang mencakup satu intuisi atau lembaga pendidikan tertentu. Baiklah, bisa saya pahami. Terima kasih jawabannya. Oke, pertanyaan ketiga, apa itu pendekatan perencanaan pendidikan? Apa? Bisa diulangi? Apa itu pendekatan perencanaan pendidikan? Dalam perencanaan pendidikan sendiri itu ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama tuh ada pendekatan kebutuhan sosial, ketenaga kerjaan, efisiensi biaya, dan pendekatan terpadu. Sedangkan pendekatan ketenaga kerjaan itu mempunyai peranan yang terbatas dalam perencanaan pendidikan karena pendekatan ini mengabaikan keberadaan sekolah umum. Oke, jawaban dari saudari Zipa Alifia bisa kami pahami. Selanjutnya pertanyaan yang keempat akan dibacakan oleh rekan saya Mustolib. Baiklah, saya akan bertanya, apa itu tahapan perencanaan pendidikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mustolib. Tahapan perencanaan yang terpenting dalam perencanaan termasuk perencanaan organisasi pendidikan adalah membantu keputusan atau keputusan harus dibuat pada setiap bagian proses perencanaan, di mana setiap kegiatan perencanaan harus melalui beberapa tahap. Yang tahap pertama itu menentukan tujuan, adanya tujuan yang jelas dan terarah dari suatu lembaga atau organisasi, maka sumber daya yang akan dipergunakan menjadi efektif dan efisien. Yang kedua yaitu merumuskan keadaan sekarang karena tujuan dan perencanaan menyangkut waktu mendatang. Para mengambil keputusan harus memahami terlebih dahulu posisi lembaga atau organisasi pada saat ini. Untuk ini dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dipakai sebagai dasar proyeksi ke depannya. Yang ketiga, mengembangkan serangkai kegiatan pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam perencanaan. Karena itu, langkah-langkah yang diperlukan adalah menyusun berbagai alternatif tindakan yang bisa
diambil atau untuk kita capai. Alternatif tersebut dinilai dan dibandingkan. Disiplin salah satu alternatif yang terbaik. Kegiatan perencanaan, kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan, dan karena itu kegiatan-kegiatan dalam proses tersusunnya perencanaan dan pelaksanaan perencanaan. Jadi seperti itu tahapannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, pertanyaan kelima akan saya tanyakan kepada Saudari Ziva Alifia. Apa itu model perencanaan pendidikan? Model perencanaan pendidikan tuh ada dikemukakan oleh Dr. Nanang Fattah dan Dr. Husaini Usman. Mereka mengemukakan model perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama tuh model perencanaan komprehensif. Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Terus yang kedua ada model target setting, yaitu diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Terus yang ketiga ada model PPBS atau Planning Programming Budgeting System, bermakna bahwa perencanaan penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Nah, sekian model-model dari perencanaan pendidikan. Baik, bisa saya pahami. Adapun pertanyaan terakhir, apa itu fakta-fakta perencanaan pendidikan? Jadi seperti ini, fakta-fakta perencanaan pendidikan itu di Indonesia baru bisa mulai pada tahun 1667 sampai 1668, di mana seorang ahli perencanaan ekonomi berkembang di Belanda yang bernama Profesor Dr. Trimbergen pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidik agar mulai belajar teknik-teknik secara sistematis, sekalipun belum adanya unit di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani perencanaan. Baru-baru pada akhir tahun 1968, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat pusat ada unit yang menangani, yaitu 26 unit perencanaan, yaitu Badan Pengembangan Pendidikan atau BPP. Pada tingkat provinsi dan kabupaten belum ada. Pada tahun 1669, Keuangan Setjen Dikbud diberi tugas dan wewenang untuk menyusun perencanaan Kemendikbud, sedangkan yang berwenang untuk menyusun, membangun atau sekretaris BPP atau BPP dibagi ke dalam suatu tugas umum dan satuan tugas khusus. Lingkungan Dirjen atau Irjen, Badan, dan unit pusat lainnya, perencanaan dilakukan dan kegunaan keuangan yang dapat disekretaris unit-unit tertentu. Dan pada tahun 1970 berdirinya Proyek Nasional Percontohan Pendidikan di Sumatera Barat, dan tahun 1971 di Jawa Tengah, dan di tahun 1973 didirikan Proyek Perintis Perencanaan Integral Pendidikan. Terdapat Badan Pengembangan Pendidikan Daerah BPPD yang berfungsi melaksanakan beberapa kegiatan perencanaan seperti menyusun program dan proyeksi pelita dan harus menyusun hasil-hasil pelita. Jadi seperti itu fakta-faktanya, Bu. Oke, pertanyaan dan jawaban pertanyaan saya sudah dijawab oleh Saudari Ziva Alifia Daratna. Sekian dari pertanyaan dari saudari saya, Saudari Nora Sikin dan Mustolib. Saya terima kasih telah bertanya tentang materi, yaitu pendekatan pendidikan. Sekian podcast dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya saya dan rekan-rekan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.